Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya lanjutkan apa yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan saudara sekalian, para pemirsa, penonton, untuk jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menghadirkan suatu tulisan pendek, tetapi menurut saya sangat kritiknya sangat tajam, yang dilakukan oleh Faisal Assegaf, seorang kritikus dan aktivis 98, yang juga awalnya adalah seorang pendukung Jokowi pada periode pertama. Nah, saudara sekalian, Faisal Assegaf akhir-akhir ini, bahkan sejak dari tahun yang lalu, begitu tajam dan keras mengkritik Presiden Jokowi atas berbagai macam kebijakan yang menurutnya banyak yang tidak benar. Nah, kali ini saudara sekalian, judul tulisan yang dia tampilkan ini tulisan yang pendek ini, tapi menurut saya banyak hal yang dikritik, terutama dalam kaitan masalah semacam kebohongan yang ditebarkan oleh pemerintah atau rejim ini yang di bawah pimpinan Jokowi, dengan judul Jokowi produsen pembual. Pembual itu ya bohong itu ya, ngomong bohong, isinya penuh dengan kebohongan, terbesar di Republik ini katanya. Nah, kawan-kawan sekalian, ada baiknya kita coba untuk membacakan secara keseluruhan apa yang dia maksud dengan judul tersebut dan bagaimana konten dari tulisan dia yang merupakan kritik yang sangat tajam terhadap pemerintahan Jokowi, bahkan pada Presiden Jokowi sendiri. Baiklah kawan-kawan sekalian, dia mengatakan bukan hanya rakyat, tetapi anak, menantu, dan ipar Presiden Jokowi tidak bisa membantah aneka fakta kebohongan Jokowi yang sangat menumpuk dan berujung kedugaan ijazah palsu. Ya saudara sekalian, soal ijazah palsu ini sampai sekarang ya, banyak orang yang mempersoalkan, terutama beberapa profesor hukum, dan juga sampai menjadi mereka yang mengungkapkan itu, Bambang Tri misalnya, yang getol mengungkapkan tentang tidak ada bukti bahwa Jokowi itu punya ijazah asli, apakah itu di UGM maupun termasuk menurut Bambang Tri itu yang sekarang sudah divonis ya, dianggap berbohong, walaupun di dalam persidangan menurut para hakim, menurut para pengacaranya, tidak pernah Jokowi bisa membuktikan, menghadirkan ijazah aslinya. Nah, sehingga ini menjadi perbincangan di media sosial yang luar biasa, dan menurut saya ya sebagai seorang presiden begitu rupa direndahkan karena Pak Jokowi sendiri tidak mampu sampai sekarang, tidak termasuk jaksa yang menuntut mereka-mereka yang menganggap, termasuk Pak Gus Nur yang seorang ustadz yang kritikus juga, itu tidak bisa membuktikan tentang keaslian ijazah Jokowi itu, bahkan berkembang lebih liar setelah itu. Nah, ini salah satu yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini termasuk ijazah palsu. Nah, Tuhan menciptakan semua manusia untuk menegakkan martabat dan harga diri di jalan kejujuran. Tapi Jokowi memilih lorong gelap yang berbeda demi politik tipu-tipu, katanya. Banyak perilaku norak Jokowi disuarakan rakyat. Janji palsu tidak berutang, tapi getol menumpuk utang. Gaibnya, mobil ASMK, dan lain-lain terlalu banyak untuk disebut. Kalau soal ini memang banyak sekali saudara sekalian, ketika kita mencermati janji-janjinya pada saat dia kampanye, baik pada periode pertama maupun kedua, hampir seluruhnya tidak ada yang dia bisa menampakkan bukti. Misalnya, janji tidak impor pangan, impor, janji tidak menaikkan harga BBM, naikkan harga BBM, dan masih banyak lagi janji mengadakan
10 juta tenaga kerja nonsens yang ada data impor tenaga kerja secara besar-besaran ketika bangsa ini menghadapi pandemi pada 2009 sampai 2021 yang lalu. Belum lagi yang lain-lain yang entah berapa yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, seperti yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini. Kemudian, saudara sekalian, dia lanjutkan, di lumpur kebohongan banyak terjebak dan sebagian ikut-ikutan tertular wabah paling memalukan itu. Kebohongan adalah ciri paling menonjol dari kekuasaan Jokowi, katanya. Asbab itu, belum lama ini gerombolan pelayan kekuasaan mengklaim 80% rakyat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Tujuannya untuk menutupi citra Jokowi yang terlanjur membusuk. Kalau itu kita setuju ya. Kita sebagai untuk mengamati yang sekolah tentunya, bagi rakyat di bawah memang tidak tahu tentang maksud dari misalnya ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan Jokowi sampai mencapai 80% dan itu tertinggi di pemimpin negara-negara di dunia. Sebelum itu saudara sekalian ada lembaga survei yang bukan awalnya pro Anies juga telah merilis survei bahwa tingkat kepuasan warga Jakarta mencapai angka 80-an%. Berapa 1-2 bulan kemudian muncul survei ini, dan kemudian muncul lagi survei tentang capres-capres yang mengatakan kalau Jokowi 80%, ya wajar kalau dia mendukung misalnya Ganjar punya sekian puluh persen surveinya, Prabowo sekian, dan Anies di bawah, semakin turun. Dan inilah rekayasa politik yang melalui lembaga survei itu. Nah, kita paham bahwa itu omong kosong, bohong semua itu. Dan ini dia ungkap kembali, saudara sekalian. Oleh karena itu kalau saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf soal tingkat kepuasan publik. Bagaimana orang puas soal harga-harga naik, di tengah dinaikkan itu BBM itu, semua minyak goreng langka sampai mencapai dari harga normal misalnya 14.000 per liter tiba-tiba menjadi 30-an, 40-an sampai 50-an. Bagaimana orang puas? Itu semuanya omong kosong dari yang dilakukan oleh para lembaga survei. Kita lanjutkan saudara sekalian. Maksud dari survei abal-abal itu dibuat agar Jokowi dipersepsikan seolah-olah tokoh yang masih punya seolah-olah dia adalah seorang tokoh yang masih punya pengaruh besar jelang Pilpres 2024. Ihwal yang terbukti manjur menjebak Prabowo dan Ganjar. Alhasil, Prabowo dan Ganjar makin asik berselancar di arena sisa-sisa kekuasaan Jokowi dengan segala akrobatnya. Mereka terperangkap di bayangan palsu kekuasaan Jokowi yang sejati sudah ambruk. Mereka lupa, aneka kebohongan Jokowi telah menyulut daya rusak yang luar biasa. Siapapun yang diusung istana, rakyat akan melihatnya sebagai bagian dari virus ganas kebohongan. Apapun survei akal-akalan berbayar tidak bisa merubah kenyataan tersebut. Sudahlah, kata dia menutup tulisan ini. Sudahlah, Jokowi terbukti produsen pembual terbesar di Republik ini. Rakyat yang semakin cerdas memahami kenyataan itu secara utuh. Demikian kawan sekalian tulisan pendek, tapi menurut saya kritik yang padat dari seorang aktivis, yaitu Faisal Assegaf tadi. Dan juga sebagai mantan pendukung Jokowi di periode pertama, kawan-kawan sekalian. Saudara sekalian, saya kira dalam banyak hal kalau kita analisa memang ada bagian-bagian yang sangat benar, terutama janji-janji Jokowi yang ini, yang yang rata-rata janji kampanye tidak terpenuhi. Di antaranya juga termasuk misalnya pada periode kedua menjanjikan supaya mereka yang tidak punya pekerjaan itu digaji, itu pun bohong juga. Nah, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mau melis tentang janji kampanye mulai dari awal periode pemilu 2014 sampai kedua, itu banyak yang tidak. Apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini dalam konteks itu, walaupun dalam bahasa yang sangat tajam ya, keras menurut kalau kita di luar orang Jawa tentunya hal itu biasa saja, tetapi tentunya dalam konteks kritik yang keras seperti ini,
jarang berani mengungkap seperti itu. Walaupun oleh para buzzernya di mana-mana dibayar untuk itu, untuk mengimbangi, memuja-muja, tetapi sesungguhnya mereka karena dibayar untuk itu mencari makan di jalan itu. Nah, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini luar biasa, seorang aktivis yang sangat kritikus, yang sangat berani mengkritik seorang presiden seperti Jokowi, dan mungkin juga karena dia tahu banyak hal dan fakta ya. Dan memang ini fakta yang kita sudah ketahui, termasuk juga rekayasa pada lembaga-lembaga survei yang dibayar untuk itu, kemudian para pengamat dibayar, seperti yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPR dari Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu, dibayar untuk bercuap-cuap membenarkan, seakan-akan membenarkan apa yang direkayasa oleh lembaga survei. Ini kerja sistematik untuk mengelabui pendapat umum atau pendapat masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira saudara sekalian, pada video kali ini saya kira tidak ada masalah karena ini kita kutip langsung yang dimuat di Twitter pada tanggal 8 Juli 2023. Kita bisa pertanggungjawabkan ini bukan fitnah, tapi karena kita bacakan langsung apa yang dilakukan oleh seorang mantan pendukung Jokowi dan seorang kritikus yang tentu banyak tahu tentang masalah bangsa ini. Dan menurut kita juga kita tahu bahwa banyak janji palsu yang ditebarkan oleh Jokowi selama ini dan tidak ditunaikan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, pada kesempatan itulah tambahan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Kawan-kawan sekalian, saya mohon jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.